Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Kalau kemarin kita sudah membahas sektor-sektor yang mungkin bergerak teman-teman, dan ternyata hari ini benar teman-teman, sektor-sektor tersebut bergerak. Bahkan IHSG new high. Saya pikir apakah ini sudah mulai persiapan tarikan akhir tahun, karena saham-saham leader, saham-saham blue chip utama sampai beberapa minggu ini tidak terkoreksi lebih dalam, bahkan sudah mulai mantul dari retracement 23 sampai 38. Apakah ini memang persiapan untuk tarikan akhir tahun? Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya tawaran titip dana trading mengatasnamakan MS Trade. Teman-teman juga mesti hati-hati apabila ditarik masuk ke grup, channel, ataupun ya sosial media yang menggunakan logo MS Trade dan intinya juga menawarkan titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati. Dan juga di komentar YouTube kadang ada yang menggunakan nama MS Trade, logo MS Trade, dan menawarkan titip dana trading. Ingat teman-teman harus jeli. Saya Surya MS Trade tidak menerima titip dana trading di dalam bentuk apapun ya teman-teman. Jadi tolong ini diperhatikan. Dan sebenarnya bukan hanya saya, semua konten kreator juga namanya istilahnya dipakai untuk ya seperti itulah, titip dana trading seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan respon langsung dari saya. Oke, bagi teman-teman yang ingin join channel saya, jadi saya tuh bikin satu membership seperti ini teman-teman, biayanya nggak mahal ya, ini sekitar 20.000 saja sebulan, dimana dengan adanya channel member ini, teman-teman akan mendapatkan prioritas. Misalkan, Pak saya request pembahasan ini lebih detail seperti itu, terus kemudian Pak saya seperti ini, atau misalkan teman-teman ada permasalahan apa di situ, nanti mungkin akan saya angkat di channel ataupun saya angkat di bahasan video. Jadi teman-teman yang menjadi istilahnya di sini adalah membership dari channel MS Trade akan mendapatkan prioritas untuk dibahas sahamnya ataupun permasalahannya, dan kemungkinan pembahasannya bisa di video ataupun di channel Telegram ya. Teman-teman tinggal yang sudah join di membership aja. Tuh teman-teman silahkan komentar aja di situ, nanti akan saya baca komentarnya dan akan saya tanggapin secara prioritas seperti itu ya teman-teman. Sementara maksud saya sementara membershipnya seperti ini, dan ini saya rasa sangat murah sekali, 20.000 sebulan aja, hanya untuk membedakan supaya saya bisa memberikan prioritas untuk teman-teman yang ingin dibahas permasalahannya seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan menuju ke indeks dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, kita akan menuju ke bahasan indeks ya. Hari ini IHSG-nya new high lagi teman-teman. Hari ini IHSG-nya new high lagi. Oke, kita akan tengok dulu. Oke, seperti ini. Jadi closing-nya dari IHSG itu adalah di 6.720 ya. Sebelumnya kan high-nya ada di 6.714 high-nya itu sudah berhasil di break. Jadi ini ya memang kondisi market itu seperti ini teman-teman. Kalau kemarin naik turun seperti itu, Pak kok membingungkan sekali seperti itu. Sebenarnya menurut saya sih enggak membingungkan teman-teman. Ada yang nanya, Pak kok bahasan indeksnya kok agak membingungkan ya. Sekali naik, sekali turun, sekali naik, sekali turun. Sebenarnya kalau teman-teman memandangnya dari tren pendek, teman-teman. Kalau teman-teman memandangnya dari tren pendek, memang misalkan hanya dari tren sini, memang boleh dibilang ya ini marketnya kok jadi naik turun. Kalau memang kita memandangnya dari tren pendek, itu sebenarnya memang ya membingungkan seperti itu. Tapi kita kan di sini, atau saya di sini juga membuat Fibonacci-nya dalam tren yang lebih panjang. Nah, teman-teman ya, di sini kenapa saya banyak coretan Fibonacci di sini, karena ini saya gunakan untuk melihat tren pendek dan tren panjangnya. Nah, tren pendek
tren panjang yang ini teman-teman, ini swing low-nya. Ini saya gunakan yang lebih panjang ini di sini, swing low-nya ini dari sekitaran Agustus ya. Dari sekitaran Agustus, dari swing low di sini, swing high-nya adalah di 6.714-an. Atau boleh sebenarnya digunakan di sini juga, tapi karena tren sebelumnya yang 6.714-an saya gunakan di situ untuk melihat tren koreksi maksudnya retracement-nya. Nah, kalau kita ngelihat dari tren panjangnya ini, teman-teman. Tren panjangnya ini yang dari Agustus ini. Ini kan kita bisa ngelihat bahwa support pertama dari IHSG itu ada di 6.529. Itu support pertamanya. Support keduanya di sini di 6.415. Kalau dari sini, dari tren panjang ini, kita bisa ngelihat bahwa koreksi IHSG yang kemarin pada tanggal 2 November itu hanya ringan banget hitungannya. Kenapa? Karena hanya sampai di support pertama atau di retracement 23,6, bahkan sampai 38,2 pun belum. Padahal banyak yang berharap IHSG sebenarnya koreksinya cukup dalam lagi di 38,2 atau 6.400-an supaya barang-barang blue chip ini koreksinya juga cukup dalam sehingga kita kalau ngambil barang tuh juga ya setidaknya harganya murah seperti itu. Namun kalau kita ngelihat dari tren di sini Agustus sampai ya sekitaran tanggal 11-an November, IHSG itu ternyata nggak turun dalam. Sehingga saham-sahamnya pun juga nggak turun dalam juga seperti itu. Kan saya sendiri juga sempat mau ngambil barang-barang blue chip ini juga ragu-ragu kan. Karena maunya ngambilnya harganya di bawah tapi nggak turun-turun seperti itu. IHSG malah berada di atap, bermain di atas terus. Sehingga ketika ada koreksi dikit sudah mulai mantau terus seperti itu. Beberapa blue chip di koreksinya hanya sampai 23, 38 retracement pun belum. Jadi belum sampai 38 retracement sudah balik lagi ke atas. Itu bisa dilihat di saham-saham seperti saham-saham leader banking seperti itu. Ya teman-teman. Nah ini adalah tren yang lebih besar. Nah kalau yang lebih kecil itu adalah di Fibonacci yang ini. Yang satunya ini. Jadi di sini saya ada tren besar ya, kemudian juga ada tren kecil. Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Di dalam analisa itu kita boleh memecah tren besar dan kita pecah juga ke tren yang lebih kecil supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih rinci. Nah, di sini yang biru ini tren kecil ini supaya saya punya gambaran yang lebih detail. Nah, kalau hanya dari tren ini, bahwa dari tren kenaikan IHSG dari 6.480 yaitu di tanggal 3 atau 2 November sampai puncaknya kemarin tuh di 12 November itu IHSG terkoreksinya sampai 50. Nah kalau dari tren kecil ini dari sini ya ke puncaknya itu koreksi IHSG kemarin kan memang sampai retracement 50. Makanya di video saya ada yang judulnya adalah IHSG sudah sampai di retracement 50. Dan di retracement 50 ini bagi pengguna Fibonacci biasanya mereka sudah berani untuk positioning. Kenapa? Karena pergerakannya sudah separuh dari trennya seperti IHSG ini. Dia udah separuh trennya, hanya tren kecil ini aja teman-temannya. Dia udah separuh trennya dan di situ kemarin juga saham-saham udah cukup dalam walaupun belum dalam-dalam amat sehingga beberapa sudah berani positioning. Saya juga udah berani positioning tetapi tidak sebesar apabila koreksinya sampai di 38 yang bawah ini teman-teman, yang warnanya hijau ini. Karena hanya sampai di yang hijau yang atas yang di 23,6. Nah, hari ini IHSG-nya kan ditutup naik 83,794 atau naiknya 1,26% ya, naiknya 1,26%. Hari ini bagus banget ya sinyalnya ya. Ini hampir full Marubozu teman-teman. Coba saya cek dulu apakah candlenya full Marubozu. Ini sepertinya full ya. Oke, saya perbesar dulu. Kurang sedikit sepertinya teman-teman. Sepertinya kurang sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Di sini kelihatan bahwa memang pergerakan dari IHSG hari ini mantap sekali ya, mantap sekali. Dia bisa melibas candle yang sebelumnya itu, maksudnya saya candle 2 hari yang lalu dan melewati ini pergerakannya ini melewati candle yang 6714 ya, closingnya di 6720.
Ini bagus sekali di hari Jumat, IHSG break new high. Makanya saya sendiri sebenarnya nggak begitu percaya pada quote yang sering diomongkan orang bahwa Jumat adalah hari TP sedunia. Saya nggak percaya, karena kalau market itu sangat dinamis. Jadi kalau memang kondisinya mendukung, bisa jadi Jumat itu juga saham-saham naik, indeksnya naik. Dan terbukti hari ini Jumat justru indeksnya break new high untuk IHSG. Nah, kenaikan seperti ini pasti didukung oleh saham-sahamnya, teman-teman. Saham-saham pendukungnya pasti akan pasti naik juga. Kita akan tengok dulu, teman-teman ya. Nah, di sini adalah trading pen saya. Di sini adalah trading pen saya yang di sini kita bisa ngelihat bahwa mostly sebagian besar dari saham-saham yang saya pantau hijau semua. Ini Harum, yaitu sektor-sektor batubara bagus banget teman-teman ya. Harum, Adaro, ITMG, PTBA, Indika, Bian, Petrosi, Doit ya, teman-teman ini bagus semua. Jadi memang saham sektor batubara ini kemarin kan sebenarnya udah kelihatan sekali, sinyal turningnya udah kelihatan sekali ya. Terus di sini saham metal juga serentak bagus, yang sebelumnya sinyalnya sangat membosankan. Terus kemudian banking leader ini BRI, BNI bagus semua juga teman-teman. BCA walaupun kurang tinggi naiknya, iya tapi naik. Terus saham telekomunikasi teman-teman. Telekomunikasi ini ada apa kok naik ya? Saham telekomunikasi kan memang sudah berada di dasar ya teman-teman. Dan hari Senin kan kalau nggak salah ada IPO Mitratel ya. Itu mungkin apakah karena IPO itu nih saham-saham ini ikut bergerak semuanya. Tapi memang kalau secara teknikal saham-saham telekomunikasi ini kemarin berada di dasar. Terus kemudian TKIM INKP juga dia ikut bergerak walaupun nggak maksimal teman-teman ya. Terus kita tengok nih saham-saham bank digital. Nah ini sepertinya pergerakannya jadi tidak maksimal karena seperti yang saya bilang, memang bank digital dengan bank konvensional pergerakannya memang kalau yang menurut saya pantau itu tidak inline. Kadang kalau saham-saham leader banking itu dia lari, dulu kan saham bank digital ini nggak bergerak seperti itu. Karena bergeraknya dia sebelumnya seperti itu ya. Sebelum sekitar September itu kan dia udah mulai bergerak. Ketika September Oktober saham-saham leader banking blue chip ngegas, saham-saham digital stop. Kemudian ketika kemarin saham-saham bank digital, bank konvensional ini istirahat, retracement ya, pullback seperti itu, maka giliran dalam 3-5 hari ini saham bank digital berlari. Itu sebenarnya adalah hal yang umum dalam pergerakan sektor, di mana sektor bergerak secara bergantian. Seperti halnya juga sektor consumer, hari ini juga bagus teman-teman. Sektor consumer juga bagus, itu sebenarnya bisa kebaca beberapa hari sebelumnya sektor ini bagus. Nah, masalahnya pergerakannya juga bergantian ya. Kalau kemarin Indofood dan ICPB yang bergerak, hari ini Unilever pun bergerak teman-teman. Dan ternyata saya masih ada sebagian, jadi saya lepas dulu tadi teman-teman karena rencana saya mau switching ke saham batubara dan sudah saya lakukan. Karena batubara sedang berada di dasar dan sepertinya pergerakan lebih menarik. Jadi sebagian Unilever, semua Unilever saya lepas, saya masukkan ke saham-saham coal teman-teman ya, saham-saham coal. Kemudian di sini kita lihat sekilas, ini untuk coal hampir semuanya bergerak malah teman-teman. United Tractor aja yang kurang. Nah terus kemudian untuk sektor ini konstruksi sepertinya masih stagnan. Nanti kita akan cek di chartnya. Kemudian untuk sektor-sektor ini properti juga nggak begitu tinggi naiknya. Kita akan cek detailnya. Terus di pantauan kedua kita cek juga. Nah di sini TKIM INKP dia naik ya. Ini yang spesial MDKA seperti yang sering saya sampaikan. MDKA ini kalau saham-saham metal saya lebih suka dengan MDKA karena pergerakannya ini bisa sangat lebar. Terus saham-saham grup MPPA ini masih bergerak, ini terutama LPPF. Kalau multipolar dan MPPA ini dia tidak naik tapi tidak turun dalam juga. Kemudian saham-saham ayam yang aktif hanya sepertinya yang chartnya bagus hanya JPFA, nanti kita cek.
Untuk saham lab kesehatan PRDA ini masih melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Untuk farmasi sih sedikit aja atau tipis saja pergerakannya seperti itu. Nah, kita tengok dulu saham-saham pendukung atau penggerak indeks di sini, ini lebih jelas ya. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat mostly semuanya hijau. Ini dorongan jelas dari saham-saham kapitalisasi besar, teman-teman bisa ngelihat. BCA, Telkom ini yang mendorong naik 7%, pasti ini dorongannya kuat sekali. BBRI, kemudian Unilever. Ya memang demikian teman-teman. Kenaikan indeks itu nggak mungkin didorong oleh saham-saham kecil. Pasti didorong oleh saham-saham kapitalisasi besar. Nah, saham-saham kapitalisasi besar seperti ini cocok untuk teman-teman yang portonya besar, dananya besar. Karena kalau masuk ke saham-saham kapitalisasi kecil menurut saya terlalu berisiko ya. Risiko market ini pergerakan volatility-nya bisa sangat lebar dan itu kadang nggak nyaman kalau kita salah posisi seperti itu. Kalau salah posisi nggak akan terus. Tapi kalau saya, ya memang kemarin saya juga ngomong ke teman saya yang di Jogja, sering chatting tiap hari, bahwa saya memang sedang mengalihkan portofolio dari ini, istilahnya second liner ke blue chip ya, terutama teman-teman. Karena ya utamanya akhir tahun ini memang harapan saya sih, maksudnya berdasarkan kebiasaan nih, blue chip yang akan ngegasnya kenceng seperti itu. Kalau yang hari-hari biasa mungkin second liner atau mungkin third liner seperti itu. Tapi kalau lagi fase-fase bullish akhir tahun, jangan salah pilih sahamnya teman-teman ya. Karena kalau salah pilih sahamnya, ya jadinya nggak bergerak. Marketnya lagi bullish kok, sahamnya malah nggak bergerak seperti itu. Jadi jangan salah pilih. Di dalam bank pun juga demikian. Ada yang nanya tuh, Pak saya pegang bank ini kok nggak naik-naik Pak ya gitu. Padahal bank itu naik. Nah karena yang dipegang bukan saham termasuk bank favorit, bank yang tapi yang nggak begitu favorit atau di second liner seperti itu. Jadi kita harus mencari leader sektornya dan kadang leader sektornya pun belum tentu dia bergerak teman-teman, karena masing-masing bank nih, masing-masing saham nih memiliki karakter tersendiri. Ada yang dia memiliki beta yang lebih tinggi sehingga ketika IHSG-nya naik, dia naiknya bisa lebih kenceng seperti itu. Ketika IHSG turun, dia turunnya juga lebih kenceng. Jadi ini untuk masalah beta saham, sensitivitas pergerakan saham terhadap indeks, acuannya terhadap indeks, teman-teman silahkan cek di playlist saya udah pernah bahas tentang beta saham. Baik teman-teman, kita akan masuk ke bahasan yang detail ya tentang saham-saham ini. Oke, di sini saya akan mulai dari saham-saham perbankan utama teman-teman ya. Perbankan utama di sini BBNI ya teman-teman. BBNI ini saya katakan dia seperti masih wait and see. Walaupun dia masih berada di rentang yang bagus ya. Jadi dia antara ini swing low di sini sampai swing high di sini ya. Dia koreksinya kemarin kan hanya sampai di sini. Dimana ini nggak sampai di 38 retracement. Tapi juga nggak segera naik. Jadi ini seperti wait and see. Kalau seperti ini sih saya jadi nanggung sebenarnya. Kenapa? Karena saya antrinya maunya di sini. Minimal. Kalau nggak naik sekalian atau nggak turun sekalian, saya lebih baik antri lagi di bawah. Karena ini nanggung teman-teman. Dengan misalkan entry di 6.900, jual di 7.000 sekian, terlalu tipis. Sedangkan ini barang kan komisinya besar. Jadi memang masalah di saham-saham blue chip itu seperti itu. Kalau sekalian koreksi dalam, tentu saya akan lebih tertarik seperti itu. Tapi kalau nggak koreksi, harganya cenderung tipis seperti ini, saya nggak akan tertarik. Karena misalkan saya masuk dengan pergerakan yang sempit seperti ini, mau buang juga cenderung susah. Ini tipikal dari blue chip. Kemudian untuk Mandiri modelnya juga sama. Ini kalau saya katakan sama, nggak ada perubahan, nggak kemana-mana, itu berarti dia masih bergerak dalam range yang sama teman-teman, support resistnya. Nah kalau ngelihat seperti ini, supportnya dia jelas di support pertama, di 6.990. Nah, ada juga yang komentar, Pak, itu itu dipegas ya, nanti saya bahas aja deh dipegas. Jadi, kalau menurut saya, kalau ini adalah resistan atas dan ini adalah support, maka sebelum dia turun ataupun naik ataupun keluar dari range itu, maka saya anggap ini nggak kemana-mana.
Nah, kalau nggak kemana-mana seperti ini, kalau teman-teman nekat mau masuk, usahakan masuknya di bawah ya. Kalau sepanjang dia hanya di area atas bawah ini, saya menganggap itu nggak kemana-mana dan saya nggak tertarik. Jadi tadi ada yang nanya, Pak itu kan bergerak, iya bergerak, tapi masih dalam range. Dan ketika pergerakannya masih dalam range, saya menganggapnya itu nggak kemana-mana. Nah, BBRI, dia juga hari ini ikut naik teman-teman, pasti menyumbang kenaikan indeks, berhasil naik di atas resistan pertama. Sebelumnya ini adalah support ya, di 4.200-an itu adalah sebelumnya support. BRI juga sama, nggak koreksi lebih dalam, nggak terkoreksi lebih dalam. Even dia sampai 38,2 pun nggak. Dia tidak sampai di situ, dan sekarang udah mulai naik lagi ya, teman-teman. Kemudian untuk BBTN, BBRI, BBTN dengan BMRI sama ya. Jadi sepanjang dia masih pergerakan seperti ini belum ngebreak ya teman-teman. Resistan dia ada di 1830. Kalau pergerakannya tipis gini, gimana kita mau masuk kan seperti itu. Nah, kecuali kalau teman-teman yang masuk di 1678, ini kayaknya pas indeksnya sampai 50 retracementan itu ya. Ini baru hold. Kalau yang posisi sekarang tentu akan susah untuk masuk. Nah, BBCA pergerakannya hari ini sempit teman-teman. Kalau misalkan BBCA ikut bergerak, indeksnya pasti udah naiknya tinggi teman-teman. Indeksnya naiknya juga tinggi. Terus kemudian Bank Danamon, nah ini ada yang nanya kemarin, Pak saya pegang Danamon nggak naik. Ya seperti kan saya sampaikan teman-teman, di dalam masing-masing sektor itu ada leader-leadernya. Kalau bank leadernya ya teman-teman bisa ngelihat, saya urutkan dari atas, BNI, BMRI, BRI, seperti itu. Tapi ini saya memiliki kebiasaan tersendiri, saham-saham pelari cepat itu adalah BNI. Tapi BNI ini kan udah kenceng sekali, jadi dia udah terlalu tinggi, jadi ini ngadem dulu seperti itu. Tapi kalau misalkan sama-sama start dari fast breakout, BBNI ini adalah pelari cepat. Nah, leader-leadernya yaitu yang saya buat BNI, BRI, BMRI, BBCA. Jadi kalau teman-teman harus bisa membedakan leader sektor dan second position, third position, second liner, third liner seperti itu. Karena masing-masing tentu memiliki kecepatan yang berbeda. Jadi teman-teman di sini harus bisa memilih ya. Kemudian agro, Pak, kenapa agro turun? Agro di perbankan bukan leader sektor, teman-teman. Ketika ada pilihan leader sektor yang lebih menarik pergerakannya, mungkin orang akan take profit di agro dan akan masuk ke saham lain. Teman-teman pengikut channel saya, silahkan cek di kemarin saya sampaikan bahwa untuk agro ini seperti ada rasa buang kiri. Sehingga saya juga nggak berani positioning di agro kemarin ketika dia naik kelas. Di video sebelumnya kan saya sampaikan bahwa agro ini naik kelas, tetapi ada rasa buang kiri. Kenapa seperti itu? Bisa jadi teman-teman, bisa jadi ini adalah resistan volume. Ini adalah orang-orang yang nyangkut di agro. Bisa jadi dia keluar dulu ketika harganya sentuh harganya dia. Jadi ini bisa jadi merupakan resistan volume orang-orang yang nyangkut, orang-orang yang masih pegang agro di area sini. Sehingga ketika harganya nyentuh harga mereka, maka apa yang mereka lakukan? Pasti akan mengamankan modal dulu teman-teman. Bukan mengamankan profit Pak. Nah mungkin baru BEP, jadi profitnya kan belum dapat. Jadi yang diamankan modalnya dulu. Ya atau enggak? Kalau teman-teman nyangkut, terus hold, terus BEP. Teman-teman ngelihat saham lain lagi potensial. Kira-kira teman-teman bertahan di saham itu, yang BEP itu, atau misalkan agro ini, atau teman-teman switching ke lain. Kalau menurut willing saya, teman-teman akan switching ke saham lain. Itu mungkin yang terjadi di saham-saham seperti ini. Nah, sebenarnya dengan menimbang antara hold saham yang lagi BEP dengan potensi dia turun lagi, atau membeli saham yang berada di bawah yang dia turning ke atas. Kalau menurut saya, teman-teman pasti tertarik untuk switching ke saham yang lebih potensi. Kemudian BRIS, selama dia belum keluar dari area hijau, menurut saya nggak menarik. Dia konsolidasi. BTPS ini khusus penggemar, teman-teman ya. Khusus penggemar kenapa? Ya karena nggak semuanya trading BTPS. Saya ada ini teman pengikut channel,
yang dia bisa trading BTPS. Jadi dia akan menghafalkan pola gerak dari BTPS ini ketika koreksi dalam dia masuk. Dulu saya sering trading BTPS, tapi sudah jarang sekarang. Nah, ternyata ketika saya pernah sharing apa yang saya omongkan tentang BTPS ini sebenarnya bisa juga untuk trading bagi yang hafal. Ternyata teman tersebut merekam apa yang, maksud saya mencatat apa yang saya sampaikan dan dia bisa trading di BTPS. Ini sebenarnya menjadi bukti bahwa saham apapun teman-teman bisa sukses sepanjang teman-teman bisa mengetahui titik-titiknya, mengetahui kebiasaan, mengetahui habitnya. Seperti itu teman-teman. BNGA. Oke, BNGA hari ini mantul dari supportnya dia. Ya, kisaran di 1030. Nah, kalau teman-teman yang hafal, ini kok nggak kemana-mana Pak? Ya memang nggak kemana-mana. Teman-teman lihat candlenya. Candlenya sempit-sempit nggak? Ya. Kalau teman-teman pernah trading saham-saham, tentu teman-teman akan memiliki hafalan tersendiri. Saham dengan bentuk bid over seperti apa, itu akan seperti apa bergerak. Ini kan cukup tebal hitungannya. Nah, kalau di dalam kebiasaannya dia misalkan short range seperti itu, saya biasanya akan skip. Oke. Berikutnya BBKP. Banyak yang nanya, Pak, BBKP gimana? Saya hari ini exit aja dulu. Saya ada masuk lagi tadi, tapi exit. Kemarin berarti cuma banyak. Tapi tadi saya exit 3 poin dulu demi saya bisa entry ke saham coal. Jadi saya loading coal cukup banyak hari ini dan karena saya nggak ada margin, jadi saya mesti ini teman-teman, mesti sell dulu. Ini saya rugi 3 poin hari ini. Tetapi beberapa hari ke depan sampai right issue-nya selesai, saya masih akan tetap memantau BBKP. Kalau sektor lain diam, bisa jadi bergerak. Sekali lagi, analisa ini tentu membutuhkan pemantauan market teman-teman ya. Tadi ada yang protes, Pak, EOD dipantau tapi besoknya kelewatan. Iya, karena nggak mantau kan. Data EOD, chart Fibonacci yang saya bikin itu adalah peta harga, sedang eksekusinya itu besoknya. Setelah kita ngantongin peta harga, baru pas market buka, kita lihat tape rate-nya. Oh, ini saham bagus, tape rate-nya ke kanan, seperti saham kemarin, dan akhirnya ke kanan. Baik, teman-teman, berikutnya akan saya lanjutkan ke saham-saham bank digital. Pak, bank digital gimana hari ini kok kayak nggak bergerak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan teman-teman, bank digital ini pergerakannya kadang opposite dengan bank leader, bank blue chip. Ya. Seperti itu. Ya memang seperti itu. Jadi mau nggak mau dihafalin saja. Jadi BGTG koreksi. BGTG menarik Pak. Menarik. Tapi sih saya udah nggak punya. Saya hari ini nggak sempat memantau ke BGTG karena banyak banget saham yang menarik. Terutama sektor coal. Jadi kita harus bisa memilih sektor mana dulu. Kira-kira yang akan kita masukkan dulu. Jangan sahamnya. Nanti keliru. Ya. BGTG dia retracement. Tapi kalau misalkan nanti sektor-sektor lain yang hari ini bergerak mulai koreksi, mungkin sektor digital akan bergerak. Arto, nah sekarang itu BBTG sudah Arto. Oke, saya cek dulu lagi. Arto, kalau misalkan Arto hari ini ikut bergerak, tentu indeksnya akan kenceng naiknya. Kenapa? Karena Arto ini kan posisi 6 market cap. Dan Arto ini kalau misalkan naik tinggi, indeksnya bisa hot. Bisa naik tinggi juga seperti itu. Nah ini hari ini Arto nggak ikut main. BBYB ikut koreksi juga teman-teman ya. Sama, ini sabar aja kalau teman-teman penyuka BBYB. Ya karena mainnya nggak mungkin bareng teman-teman manggungnya. Nah ini kita tarik retracement aja. Ya support pertama di keruntelan ini. Di 2100. Kemudian di 1972, di 1980, 1800. Kalau BBAI ya naik konsol terus. BABB nggak ada perubahan ya teman-teman. BNBA kita geser dulu. Nggak kelihatan teman-teman. BNBA naik lagi ya. Kemarin kan ARB ya. Kita cek dulu BNBA. Ya, 2 hari ARB hari ini naik. Kenapa Pak ARB terus naik?
Silakan teman-teman cek di ini playlist saya pernah bahas kenapa memantau saham ARB. Karena ARB itu bila sudah beberapa hari teman-teman. Terus volumenya kecil seperti ini. Ini ARB-nya volumenya kecil kan. Itu bisa jadi nanti akan mantul. Ketika sebenarnya gini. Sebenarnya kalau ini BNBA ya maksud saya. BNBA ya. BNBA. Jadi saham itu yang sudah terkoreksi, sudah ARB berapa kali. Nah, lihat aja pas ARB. ARB-nya volumenya kecil. Kalau ARB volumenya kecil itu biasanya ketakutan bersama aja orang-orang mau take profit tapi yang nampung nggak ada. Karena kalau yang nampung nggak ada semuanya udah buang di ARB kan ARB dia. Volume kecil berarti besok berlanjut ARB lagi. Kalau besok yang mau jualan sudah dibeli semua, ada pembelinya, bahkan lebih besar pembelinya ya, dia bisa bergerak, nggak ARB lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan sellernya masih dominan, maka masih ARB. Tapi kalau buyernya sudah mulai melawan, sudah mulai stop ARB, kalau sudah nggak ada yang nge-sell, ya bisa naik lagi seperti BNBA seperti ini. Jadi ini ya, trading saham itu sebenarnya bukan, kalau teman-teman mengaku trader itu bukan hanya di technical aja. Tape reading membantu teman-teman, karena di sini ngebaca volume kan, kita baca volumenya. Oh, volume pada saat ARB kecil sekali. Ya berarti memang nggak ada yang mau nampung beli, nggak ada yang beli ya terpaksa rebutan keluar di pintu ARB-nya seperti itu. Jadi ketika buyernya sudah mulai nongol, baru ada perlawanan seperti itu ya. Kemudian ini Bank Digital sekilas saya ini nggak ada yang menarik. Nggak ada ya teman-teman, saya turun Bevin uptrend price channel aja. Tapi kalau ada yang lebih menarik ya cari yang lain aja. Ya seperti itu. BJTM masih sama. Ada lagi tadi sepertinya yang ini silakan dipantau bagi penggemar Nobu. Saya nggak trading di sini, silakan bagi penggemar ya. Ya yang semua analisa nggak semuanya saya beli teman-teman. Jadi saya hanya nunjukkan chart seperti ini, silakan teman-teman pantau lagi seperti. Kalau chart ini sudah nggak berlaku, yang ini udah ganti, ibunya bukan yang ini. Oke, kita ini dulu. Kalau ngelihat sekilas dari bentuk ya teman-teman, ini kan banyak ini ya, istilahnya banyak shooting star. Nah ini mesti hati-hati kalau banyak shooting star seperti ini. Pin bar ya, Pinocchio bar, mesti hati-hati. Ya itu aja ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah Astra Internasional. Astra ini ketemu resistan dan nggak kemana-mana, ini udah seminggu. Saya bahas Astra ini tapi nggak masuk Astra teman-teman. Ya karena saya kan sudah cukup hafal saham-saham yang bergerak. Kalau model-model Astra ini kalau koreksi dalam baru silahkan diambil. Kalau ketemu resist gini, ya mungkin ini ya. Jadi nggak menarik. Kalau Astra dulu pas masih 50.000 saya sering trading. Dulu pada saat masih 1 lot 500 lembar. Jadi kalau beli itu 1 lembarnya 50 juta dulu. 1 lotnya. Kemudian auto teman-teman ya. Auto ya dia koreksi juga kan, retracement seperti itu. Kita tarik ya dari tren sininya ke sini. Dia terkoreksi sampai 23 retracement di sini. Support pertama jebol, support keduanya di 1280. Oke teman-teman, berikutnya adalah sektor consumer. Ini ACES saya masukkan. ACES ini dia sudah sampai 61. Sinyalnya kemarin bagus, hari ini sebenarnya bagus, tapi nggak percaya diri hari ini. Tadi kan saya sampaikan ACES ini bagus, saya bolak-balik itu nengok ACES mau saya beli, nggak jadi. Dan ternyata ada sektor lain yang lebih menarik, jadinya saya nggak beli ACES. Ya bisa jadi ACES ini sebenarnya mau bergerak, tetapi ketika ada banyak saham lain yang lebih menarik, jadinya ya nggak beli ACES, beli yang lain. Oke teman-teman, sektor consumer secara umum kan trennya dia masih turun. Secara umum. Teman-teman bisa ngelihat dari monthly ini kan jelas nih turun nih, seperti ini. Seperti ini. Jadi kalau model-model trading barang-barang seperti ini, teman-teman ingat aja, ini targetnya nggak panjang, segini aja. Di sini juga sama, targetnya juga segini aja ya. Simpelnya kan seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang mau short term di sini, ini sebenarnya benar-benar teman-teman. Secara long term dia masih downtrend.
Tapi saham downtrend pun bisa menghasilkan keuntungan kok. Ini di monthly ya, weekly. Nah, teman-teman jangan serakah dalam membaca chart ya. Artinya kalau sudah beli di dasar gini apakah akan kembali ke 11.000? Ya semua juga mau teman-teman. Kita harus realistis. Kita ngelihat per tren pendeknya. Nah, makanya kenapa di sini saya gambar nih di dalam weekly-nya dari sini. Ini tren pendeknya ini di sini. Kalau tren pendek di sini, ini resistan pertama dari Unilever tuh di sini. Kalau resistan pertama lewat, oke, mantap ya, mungkin akan lanjut. Itu dalam kita menganalisa saham tuh kita mesti menggunakan tren pendek. Sebaiknya menggunakan tren pendek supaya kita tidak terlalu berharap bahwa dia mungkin akan kembali ke 11.000, yaitu kalau mau seperti itu saya berani beli dan merem. Tapi kan lebih realistis kita menggunakan tren yang lebih pendek seperti ini. Nah, ini kalau ini saya ngelihat dalam daily saya nggak bisa di sini. Kenapa? Trennya terlalu panjang turunnya. Jadi saya mesti ngambil dari sini dan ini kan kisaran di 8.000 di weekly-nya. Nah, 8.000 masih ke cover, 8.000 saya gunakan sebagai titik puncak. Nah, di sini baru saya ini gambar tren pendeknya. Jadi alasan saya kemarin masuk ke Unilever kenapa? Bukan karena ini downtrend banget, bukan. Alasan saya masuk di Unilever itu adalah karena rotasi sektor. Saya percaya bahwa ketika sektor A, B, C, D sudah lari kenceng, nanti sektor itu kalau take profit, IHSG bisa turun. Nah, biasanya kalau sektor yang sudah kenceng-kenceng itu koreksi, itu sektor lain bisa bergerak. Makanya saya pantau sektor yang lain. Nah, kemarin kebetulan contohnya di Unilever. Dan Unilever bagus pada saat itu, saya sikat. Begitu dia nggak kuat, ada candle nggak kuat, take profit. Kalau sekarang ada pergerakan segini, cukup menarik. Nah, nih teman-teman saya kasih tahu ya. Unilever pas di sini, saya nggak ikut loh teman-teman. Saya nggak ikut. Pas di sini saya nggak ikut. Tetapi pergerakan ke sini ini saya bisa gunakan untuk jadi peta saya entry barang ini. Entry di sini. Sebentar, entry di sini. Jadi peta ini kan saya gunakan untuk mencari koreksi kan. Bahwa dari tren naik ini koreksinya dia sampai 61-an. 61-an saya udah cukup percaya diri karena dia mantul dari 61. Tapi targetnya nggak muluk-muluk. Targetnya hanya sampai di kisaran 36. Dan ketika kemarin candlenya sudah nggak bagus, saya buang. Lumayan, kenapa? Karena saya all in waktu itu. Satu portofolio all in, bener-bener di Unilever. Dan ketika harganya candlenya nggak bagus, saya buang semua. Hari ini ternyata masih ada harga 4 sekian ya. Saya clearkan semuanya, ya sudahlah. Saya masukkan ke sektor lain, yaitu batubara. Nah, untuk berikutnya, untuk sektor ini, sektor consumer berikutnya adalah Indofood. Indofood ini kemarin bergantian ya. IHSG Unilever gerak, Indofood enggak. Dan gantian ketika Unilever diam, Indofood bergerak. Nah, hari ini sebenarnya dia lanjut lagi naik, tetapi closingnya dia turun ya. Kita tengok dulu. Ya, closingnya dia turun. Kenaikannya sudah sampai separuh teman-teman. Sudah sampai separuh dari tren dia turun. Tren dia turun yang saya analisa hanya dari sini. Ingat teman-teman, di sini saya menggunakan tren pendek dia. Hanya dari sini, ini tren turun. Tren turun ini kita bisa untuk melihat ininya. Bentar. Ini tren turun terus dia naik, jadi kita bisa melihat resistan dia seperti ini. Nah, dia udah sampai di 50 retracement. Jadi kena take profit. ICPB kita geser ke sini. Dalam tren turun ini dia udah sampai 50, kemarin ada take profit pas di situ 61, dia naik lagi. Sebenarnya bagus, candle hari ini bagus. Dia ngelewati 50 sampai 61 bagus. Apalagi kalau closing di atas 61. Tapi bagus bagi yang udah pegang barang di bawah di area hijau. Tapi kalau untuk yang mau positioning enggak, karena dia udah cukup tinggi. Rawan koreksi, dan ini koreksi, teman-teman. Ini terjadi juga di Akra.
Akra yang teman-teman yang ngikutin video saya, Akra dalam tren turun di sini sampai 50 koreksi, sudah separuh trennya ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah sektor energi. Energi kemarin kan tembus breakdown supportnya, konsolidasi untuk Medco. Hari ini dia kembali lagi ke atas. Ya kalau seperti ini ya saya bilang nggak kemana-mana ini barang. Berarti kemarin mungkin karena orang, kenapa ini ada breakdown seperti ini? Bisa jadi orang yang sudah beli di konsol ini, dia udah nggak ini lagi. Maksudnya dia pengen switching. Bisa jadi keluar dulu, dan karena harganya sempit orang nggak mau ini, buang langsung, buang kiri, volume besar turun. Harga turun, hari ini kembali lagi. Bisa jadi orang switching di sini. Kalau ngelihat candle seperti ini, kesimpulannya ini barang nggak kemana-mana. Elsa sama, turun, nggak kemana-mana. Perlawanannya tapi masih nggak sebesar sekuat si Medco. Di Elsa dia turun, ada dojinya hari ini. Kalau Medco turun dan langsung dibalas kenaikannya. Kalau Elsa turun dan hari ini muncul doji, bingung, buyer seller sama-sama kuat, konfirmasinya hari Senin. Akra menarik, sebenarnya menarik. Asal nggak jebol di 4150. Ini bisa terjadi pengulangan swing. Yang saya masuk di 4180, jual di 4450 ya. Akra boleh dipantau. Ini candlenya hari ini cukup ini ya, cukup bagus juga. Cukup bagus juga. Di support jangan tembus bawah aja, karena kalau tembus bawah ada support lagi di bawah nih. Di sekitar 3980. Oke teman-teman, berikutnya perusahaan gas nih. Ada yang nanya, Pak, jadi intinya gini. Kemarin saya bahas Pegas nggak kemana-mana atau ya nggak ada yang spesial seperti itu. Ya memang saya pribadi mengatakan ini nggak ada yang spesial. Kenapa? Karena begini, ini saham kan dari sini, dari di bawah ini, ya, dari di bawah ini sampai ke atas, ke sini, dari swing low ke swing high. Ini barang ngumpul aja harganya di situ. Jadi dari swing low ini ke atas, ini harganya ya di situ terus, di area sini. Ya, di area sini. Bahkan dia terkoreksi sampai ke 23 pun enggak. Jadi support pertama pun dia enggak koreksi. Support pertama pun dia enggak sampai koreksi, yaitu di 1425, enggak sampai ke situ. Benar-benar hanya dites. Artinya ini barang setelah ngebreak dia di sini terus. Nah kalau seperti ini, saya langsung simpulkan nih barang nggak bergerak. Nggak bergerak. Nah terus di komen, itu jalan noh gitu loh. Kalau definisi bagi saya, kalau jalan itu adalah dia harus keluar dari dua area ini. Yaitu di high-nya 1567 atau turun sekalian ke di bawah 1480. Nah kalau model seperti ini, kalau teman-teman masih mau nekat masuk ke barang seperti ini, saran saya, usahakan kalau masuk di area sini, di area support. Nah nanti kalau ketemu area resistannya di atas, kalau ketemu area resistannya di atas, silahkan teman-teman, kalau yang mau take profit, silahkan take profit. Gantian nanti, kalau misalkan breakout, baru para breakouter masuk. Kalau sepanjang dia hanya ranging seperti ini, atau istilahnya hanya konsol area antara seperti ini, kalau definisi saya adalah nggak bergerak. Ya, karena saya mesti melihat dulu petanya. Peta dia adalah ada dua batas, yaitu atas resistan, bawah support. Nggak tembus dari situ sekalian ke atas atau nggak ke bawah. Ya memang dia ada semacam triangle di sini. Tapi triangle ini kalau misalkan dia ngebreak, dia masih ada resistan di sini. Ya, jadi saya lebih baik dia ngebreak sekalian di atas resistannya, baru saya bilang bergerak seperti itu. Dan ini biasalah teman-teman, ini adalah consolidation after flying, atau dia konsolidasi setelah lari. Kalau bagi yang belum punya barang sih, biasanya kalau dia sudah cukup lama di ini memantau ini saham, kalau
nggak ngebreak, nggak akan masuk. Karena biasanya ya masih bermain di situ. Rentangnya berapa? 1490 sampai 1560. 1490 sampai 1000 berapa ini berarti? Rentangnya adalah 90 ya, 90. Dan masalahnya tipikalnya untuk pegas ini tipikalnya adalah barang dengan bid over tebel. Barang dengan bid over tebel ini kecenderungannya adalah bukan pelari cepat. Itu biasanya bisa dilihat di sini pergerakan hariannya ini nggak tinggi naik turunnya. Nggak tinggi naik turunnya teman-teman. Ya memang itu beda-beda sih. Ada yang suka barang bergerak yang kenceng, ada yang sukanya barangnya tipis tapi larinya kenceng. Contoh barangnya tipis larinya kenceng itu adalah Harum. Nah teman-teman bisa ngelihat nih, bisa 5%, 4%, 11% ringan seperti itu. Tetapi ada juga risiko tersendiri karena barang-barang bid over tipis naik kenceng, turun kenceng. Jadi bagi yang nggak siap dengan volatilitas yang tinggi, sebaiknya pilih saham-saham yang ya lebih slow seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Untuk saham sawit teman-teman ini boleh dibilang nih masih ketemu resistan ya untuk Astra Glostari. Jadi dia retrace, dia naik ke atas nih. Ini support bawah, ini swing low, swing high. Koreksi dia sampai ke support pertama di sini. Di 10.600. Support kedua belum kesentuh ya, dan dia sekarang sedang berusaha untuk naik ke resistannya. Karena sebelumnya kan support 10.600 ini kan support, nggak kuat tembus ke bawah sehingga menjadi resistan. LSIP juga saat ini antara 38 sampai 50. Polanya cukup terbaca teman-teman ya. Polanya cukup terbaca, dia swing antara 38 ya, kemudian sampai di sini. Tapi ini cukup lebar juga, jadi enak dipakai untuk trading teman-teman ya di sini. Jadi polanya seperti ini ya. Ya, polanya adalah atas bawah, atas bawah. Untuk SIM ini juga sama ini, polanya atas bawah juga. Sekarang resistannya ada di 488. Begitu menarik. SMS ini yang mesti dipantau, ini kayaknya mau ngebreak ini barang. Dia kemarin koreksinya sampai 23 retracement, kecil aja koreksinya ini. BWPT teman-teman, ini ada satu bentuk seperti ini. Dia mantul dari sekitar 50-an retracement, tapi belum jebol ya 50-nya. Resistannya masih belum jebol. Nah, kemudian bintang lapangannya hari ini adalah saham sektor batubara teman-teman ya. Batubara ini kan kemarin yang saya sampaikan tuh ini seperti menunggu sesuatu, dan hari ini break untuk Harum dan lain-lain. Ini ngebreak ya, kenceng juga Harum, saya masuk ke Harum. Jadi di sini memang Harum ini kemarin koreksi sampai berapa koreksinya? Kalau koreksi sampai berapa, kita berarti tarik Fibo-nya ini. Kita akan tarik tren Harum dari sini. Jadi Harum itu kemarin sampai 50 retracement. Koreksinya yang merah. Perhatikan yang merah ini teman-teman. Dia koreksinya sampai 50 retracement. Nah, terus setelah dia terkoreksi, turun kan, saya tarik Fibonacci-nya, dia sudah naik ke 23, 38, 50. Nah, di 50 ini, dia terjadi taking profit di sini. Take profit. Baru kemudian dia pull back ke 38 dan 23, baru gas lagi hari ini. Jadi memang seperti itu teman-teman, mesti perhatikan. Kalau barang turun, saya gambarkan kalau satu barang turun, kemudian retrace ke atas, ya, ketemu 50 retracement. Kalau koreksi, teman-teman cek koreksinya sampai berapa, pullback-nya. Apakah dia ada konsol di situ? Kalau misalkan supportnya ini nggak kejebol, cenderung naik, bisa ngebreak. Nah, seperti Harum ini. Harum ini, saya perhatikan, saya udah loading teman-teman ya. Kemungkinan ini upside-nya masih kenceng ya. Karena ini kenaikan hari ini sehari aja. Dan Harum ini dalam model-model pergerakan dia, kalau lari kadang bisa berhari-hari.
koreksinya, walaupun kemarin koreksinya juga cukup lama juga ini, terutama di sini ini karena ya memang Harum ini kemarin pas naik di sini kenceng. Saya pas ikut, pas dapat lumayan juga. Terus kemudian di sini kita tengok juga untuk monthly-nya supaya kita bisa ngelihat pergerakan dari Harum. Nah, ini saya cuma dapat data terbatas nih teman-teman. Harum ini sampai di 10.700, ini belum nggak jauh juga ini teman-teman. Ya nggak apa-apa. Yang penting punya barangnya. Kalau ini barang pelari cepat juga, soalnya kalau dia lari harus ada barang. Oke, kemudian Adaro juga cantik teman-teman pergerakan hari ini ya. Dia sentuh supportnya kemarin, tren turun. Ini perhatikan besok Senin di 1670 itu adalah resistan pertama ya. Adaro sinyal hari ini bagus, sinyal ininya ya MA-nya terjadi cross up MA35 bagus. Nah, Indo Tambang Raya ini barang dari kemarin saya sebut, teman-teman pasti tahu. Ya, ini barang dari tren kecil ini aja, dia hari ini udah tembus resistan pertama di 19.900, resistan kedua hampir di 20.500, 20.600 ya hampir. Ini barang bagus pergerakannya. Nah, PTBA juga teman-teman ya, akhirnya bergerak juga, lumayan juga ya pergerakannya. Kita lihat dia saat ini tepat berada di resistan 2625. Indika pun demikian teman-teman ya. Saya ada loading juga untuk Indika. Saya ada loading untuk Indika. Indika itu closing 1715. Ya, kita tengok dulu. Resistannya 1783. Petrosi juga, tapi Petrosi ini kan agak-agak rapet gitu pergerakannya ya. Agak rapat, perulangan lah teman-teman bisa ngeliat perulangan ini. Saya coba masuk ke Indika aja. Nah, Doit pun ikut bergerak juga teman-teman. Doit juga ikut bergerak. MBSS, nah ini upside-nya dia yang paling lumayan. Karena kenapa? Karena dia sebelumnya sebenarnya udah tes di resistan pertama. Untuk MBSS ini udah tes resistan pertama, pullback. Dan dia hari ini melawan lagi dan sudah tembus resistan pertama, resistan kedua. Ini bisa lanjut nih sepertinya ini barang ya. Side-nya lumayan ini. Kemudian United Tractor, nah ini barang yang kemarin sebenarnya bagus ya. Kemarin koreksi candle di 22.900 nggak kuat. Ya kayaknya ada yang nyangkut nih teman-teman. Ini kalau ngeliat candlenya ini masih banyak turun seperti ini, kemungkinan masih belum pada keluar, jadi ketika ada pilihan saham lain yang menarik, mungkin pada keluar dulu seperti itu. Ya, kita tengok ini antar masih di area-area spekulatif 0-23 retracement. Oke, teman-teman, berikutnya adalah saham ini ya, saham konstruksi. Konstruksi saya bilang nggak kemana-mana ini. Jadi dalam tren dia naik di sini, dalam tren dia naik ini untuk konstruksi dari sini ya. Koreksinya dia nih sampai 38, sudah naik lagi ke atas. Jadi saya ganti Fibo yang warnanya biru ya, perhatikan warnanya biru. Saat ini kenaikan dia sebenarnya parkir di 50. Ya 50 ini kan sebenarnya udah jadi nggak menarik. Kenapa? Karena dia udah di separuh trennya turun ini. Jadi tren turun ini dia kan ketemu resistannya udah di 50. Nah 50 ini jadi kurang menarik. Karena kadang ada take profit di situ, atau misalkan dia tembus dari 50 ke 61, 78. Kalau misalkan turun, dia menjadi support lagi kan sekarang. Dan sekarang pergerakan ini selama berapa hari nggak kemana-mana, dia tipis banget. Sepertinya wait and see. Dan kalau kita ngelihat penggunaan saham-saham dalam sektor, bisa jadi nanti ini digunakan untuk mendorong indeks ke titik yang lebih tinggi. Tapi kapan nggak tahu saya. Jadi kalau mau positioning juga nanggung, kalau yang udah punya barang di bawah sih nyantai aja, hold aja. Seperti itu. Tapi kalau positioning sekarang gimana Pak? Ya kalau sekarang ini ya sebenarnya ya nggak menarik sih. Karena dia bener-bener di dalam tren turun ini dia di batas tengah ini. Tapi kalau teman-teman ngelihat dari tren panjangnya ini, dia itu sekarang ada di 23 sampai di 38 dan di atas 38, di atas 23. Jadi ini barang sebenarnya berada di dekat-dekat resist juga.
Jadi perhatikan yang biru ini, ya koreksinya kan kemarin sampai 38. Nah sekarang berada di atas 23. Ini kan antara 23 sampai 0 di sini. Jadi ini barang sebenarnya berada deket-deket resistan dia di 1210. Wika juga sama. PTPP, nah ini ada yang nanya, Pak, saya positioning di sekitar 1235. Aman nggak? Ya kalau saya lihat sih sebenarnya ini barang kan rapet ya. Kalau teman-teman yang sering ikutin saya, biasanya kalau rapat seperti ini kan masih konsolidasi. Adikarya, Wika, PTPP ini nggak kemana-mana tuh kata lainnya konsolidasi. Konsolidasi itu ya cukup aman, tapi ya nggak profit. Karena profit bisa terbentuk kalau dia breakout atas ya. Kalau misalkan breakdown, konsolidasi sepanjang dia nggak breakdown supportnya, ya nggak apa-apa. Biasanya masih akumulasi. Kalau waskita dia kan turunnya lebih dalam, tapi ini juga nggak bergerak juga. Ini sepertinya untuk konstruksi ini masih menunggu something, nggak bergerak ya. Konstruksi nggak bergerak, semen nggak bergerak juga teman-teman. Kalau konstruksi ini koreksinya kan nggak dalam, semen nanti kita lihat dia lebih dalam. Untuk properti ya dia di puncak dan masih nggak kemana-mana. Ya masih nggak kemana-mana dia. Dia di puncak dan masih nggak kemana-mana. Pakuan juga sama ya teman-teman. Ini kita gunakan untuk BSD ini kita gunakan tren yang ada di ini aja, yang merah ini. Ini sebenarnya saya tarik ke kanan bisa, tapi nggak saya campur nanti terlalu banyak, terlalu ribet tarikannya. Nah ini kan sebenarnya tren besarnya. Dia sekarang kan sudah lewat 61 di kisaran 1180. Resistan atasnya di 1250 di 78 retracement, tapi dia masih belum naik ke situ. Kenapa? Kepentok resistan ini. Kepentok resistan yang ini. Kita lihat weekly-nya mungkin ada jelas. Nah, ini di weekly-nya dia kepentok MA 200. Di mana nih sakral? Weekly. Ini titik sakral karena dia di sini juga sakral dia kembali. Di monthly-nya juga ini mulai banyak resistan di sini. Di area ini kan banyak nih pin bar, banyak, maksudnya banyak shadow ya. Banyak shadow di area ini hijau ini. Jadi bisa jadi memang resistan di situ. Oke, sekarang beda bentuk kan kalau ini enggak. Maksud saya kalau pakuan juga sama, ada shadow juga di situ. Pakuan juga sedang menembus MA 200 weekly-nya. Kemudian Asri, kalau Asri agak jauh upside-nya, tapi bukan berarti dia mau naik. Karena Asri ini agak lambat pergerakannya ya. Asri ini agak lambat pergerakannya. Nah ini kan nggak kemana-mana juga. SMRA beda tren. Dia bentuknya trennya uptrend ya. Uptrend price channel. Oke teman-teman, berikutnya saya lanjutkan CTRA ya. CTRA sebentar. CTRA ini oke ya, dia lebih oke dalam tren turunnya. Dia sampai 50 tren persen, tapi dia ketemu resistan juga. Bentuknya mirip-mirip teman-teman ya. Ketemu resistan juga seperti ini, seperti BSDE CTRA ini. Ketemu resistan di sini, resistan candle, dan dia bertahan di 61 retracement. Ini barang sebenarnya menarik kalau dapatnya dari bawah, tapi ya pas dia di bawah lagi loading barang lain. Ya teman-teman, berikutnya sektor yang hari ini bagus banget juga itu adalah telekomunikasi ya, telekomunikasi seperti ini teman-teman. Ini adalah tren naiknya dia. Koreksi kemarin untuk Telkom dia hanya sampai di 23,6, tidak sampai ke 38. Ini apa? Ini artinya koreksinya ringan dia. Dia dalam tren ini, kita ambil tren ini, dia koreksinya ringan sekali, hanya sampai 23 lebih sedikit, dan hari ini bahkan untuk Telkom dia sampai di high-nya 3880. High-nya Telkom berapa sih? Di 2017. High-nya Telkom di 4840.
Nah, ini apakah karena hari Senin ada IPO Mitratel, teman-teman, ya, tanggal 22. Ini barang, ya seperti ini sih pergerakannya Telkom ya. Kemarin saya bilang sehari naik, sehari turun. Saya memang nggak masuk di sini karena kalau masuk saya adalah minimal antri di 3.500 atau di 38 retracement, tapi memang market itu sangat dinamis. Kecuali bagi teman-teman yang berada di depan layar terus benar-benar memantau dan mungkin pasang alarm, mungkin dapat pergerakan ini seperti itu. Sedang saya juga nggak bisa sepenuhnya di depan layar. Indosat akhirnya juga naik juga teman-teman ya. Sektor ini juga naik secara berbarengan. Ya, koreksinya kemarin tuh ada sampai 61 sehingga ada target ke 7.050 untuk Indosat. Tetapi bukan berarti di 7.050 harus take profit. Apabila candlenya di 7.050-an percaya diri, bisa jadi akan lanjut naik lagi. Nah, XL ini tepat berada di support. Supportnya dia ya. Ini juga hari ini dia naik. Ini upside-nya saya rasa upside-nya ya tinggal sampai 3.100 sih teman-teman. Kalau kita ngelihatnya dari tren turun ini, maka separuh trennya tuh di sini. Dan di sini ada candle juga, ini bisa jadi kalau misalkan sampai di sini 3.100 take profit. Ini cukup ini ya, cukup banyak resistan di area situ. Nih, ini juga ada resistan candle nih. Nih. Ya. Jadi kalau teman-teman yang positioning di sini hari ini itu targetnya perhatikan di 3.100. Oke, kemudian untuk friend ya, friend ini sampai di dasar tapi masih nggak kemana-mana juga dia. 4 hari sudah berada di dasar, nggak menarik. Kenapa? Ya karena gini teman-teman, berarti mungkin masih ada sektor lain yang lebih menarik. Nah, beda cerita kalau misalkan friend hari ini ketika sektor lain nggak bergerak, bisa jadi ini rame. Kenapa? Ya kemarin sebenarnya kan dari sinyalnya ini udah ini ya sudah kayak mau ngegas seperti itu, bertahan 4 hari di supportnya. TBIG ada upside juga ini. Harganya lebih tinggi dari yang saya kotak kuning ini. Resistan pertama berhasil dilewati, berhasil bertahan. Resistan kedua ini masih banyak banget resistannya. Jadi garis-garis ini ya. Agak rapat pergerakannya. TUWR berada di area ini konsolidasi di dasar. Ini area spekulatif buy. Jadi kalau teman-teman yang mau spekulatif buy itu ya di antara 0 sampai 23, tapi ini barang masih ada 2 resistan penting yaitu di 1205 dan juga di 1220 MA20-nya. Oke teman-teman, berikutnya saham metal. Metal secara umum sih konsolidasi. Harga masih nggak berubah konsolidasi. Saya nggak begitu tertarik dengan saham metal karena ya pergerakannya seperti itu aja. Sempit. Tins ini yang agak menarik tapi sempit juga. Inco ya lebih lebar tapi hitungannya sempit. Kalau metal maka pilih yang ini, emas. MDKA. Dia beda pergerakannya teman-teman ya. Ini MDKA ini hari ini nyampe target di 3675, ngelewatin target 3675, ada satu target di situ. Oke, ini dia sebentar, ini yang kemarin kan. Jadi kalau target kita ambil dari titik ini, tren turun kecil ini, kita bisa cari target juga dari situ. Nah, dia di target juga kan? Di 3.720, target pertama. TKIM, saham kertas, ya stagnan aja teman-teman. Nggak kemana-mana ya. Kalau nggak kemana-mana ini berarti ya konsul, nggak menarik. Sampai saat ini EOD-nya nggak menarik, tapi apakah Senin bergerak atau nggak? Ya silakan dicek. Silakan dicek tape reading-nya, bid over-nya, karena apa yang tertera sekarang, apa yang saya bahas sekarang ini hanyalah peta harga. Kalau ngebreak dari peta-peta harga resistannya ya berarti dia jalan. Tinggal kita perdetail di tape reading-nya aja untuk ambil keputusan mau masuk atau enggak. JSMR sih sudah disupport ya. Cuman nggak ngegas-ngegas juga. Kemudian untuk saham semen, banyak yang memantau ini. Semen nggak gerak, Indosemen, SM Gear nggak bergerak.
konstruksi nggak bergerak. Nah, nanti teman-teman, apakah ini akan digunakan sebagai pengganti pendorong ketika saham lain lagi koreksi? Kan hari ini yang bergerak Coal, kemudian Telkom, kemudian apa tadi? Bank-bank leader. Nanti kalau misalkan bank koreksi, Telkom koreksi, konstruksi koreksi, maksudnya batubara koreksi, pantau sektor yang belum bergerak. Ya salah satunya semen. Bisa jadi dia akan bergerak. Kalau ASA ini saham hafalan ya teman-teman. Bagi penggemar tentu lebih detail memantaunya. Dan ini kan dia sudah melewati 50, wajar kalau ada koreksi-koreksi ya. Era itu pergerakannya naik turun, uptrend price channel seperti ini ya. Hafalin sendirilah kalau beli ya di supportnya, jual di resistnya kan. Belinya ya di support ini loh. Ini support di bawah ini support. Belinya di support ini, di area-area ini belinya. Jual, beli, jual. Sampai akhirnya ngelewati resistan pertama 432. Lumayan sih ini. Ini barang kalau bisa all in trading aja teman-teman ya. Enak ini. Cepet untuk scalping cepet cuannya, tapi hati-hati juga scalping nggak cocok untuk semua orang. EMTK dengan range seperti ini nggak menarik. Sekalian koreksi oke. Karena dia ada satu kotak baris seperti ini. Selama harganya masih di situ ya nggak bergerak-gerak dia. MPPA, Pak koreksi Pak. Iya kan ini barang masih spekulatif banget teman-teman. Kenapa? Ya karena masih di dasar seperti ini. Apalagi banyak saham yang lebih menarik. Saya sempat profit di sini, lumayan juga, all in dan scalping aja teman-teman. Ya trader cepat gitu, kalau masuk besar ya tentu akan mengamankan profitnya. Ini masih spekulatif sekali sifatnya. Kenapa? Ya saham-saham ketemu low-nya dan naik itu memang sebenarnya kalau teman-teman masuk profit, candle-nya mulai nggak bagus, langsung take profit aja. Atau kurangi posisi lah seperti itu. Karena ini barang masih spekulatif, masih berada di bawah. Nah multipolar nih yang masih lebih menarik, tapi koreksinya sedikit aja. Saya masih ada. Nah, LPPF ini entahlah, ini beda cerita. Ini saham memang naik konsol, naik, berarti ini kemungkinan masih naik 1 harian lagi, lalu konsolidasi lagi, 1-2 hari, lalu konsolidasi seperti itu. Harus kita hafalkan teman-teman. LPCK masih lanjut naik teman-teman ya. Oke. Kalau seperti ini Pak resistannya di mana? Resisten gampang banget teman-teman. Cari aja candle sebelumnya. Ini hari ini dia hampir ngetes MA 200 teman-teman. Penting ya MA 200 1450-an. Oke, kemudian LPKR juga ini kemarin naik sehari aja, hari ini turun ya, lemah lagi. MLPT juga sama. Hari ini sebenarnya sempat ngegas tadi, tapi turun lagi. Nah ini Saratoga kemarin kena 50 lanjut 61. Terkoreksi hari ini sampai ke 38 retracement, support di bawahnya, tapi ngegas lagi ke atas walaupun belum sempat sentuh resistan atasnya ya. Ya wajar sih, banyak saham yang lebih menarik soalnya. Nah untuk saham-saham ayam hanya Java aja yang menarik teman-teman. Main ya walaupun mulai ada ini. Sebentar, ini nggak kelihatan ya warnanya. Oh ya, main mulai ada naik-naik, tapi ini masih ya di lembah seperti itu. Spekulatif area di sini. Di 690 sampai 730 ini masih spekulatif area. Untuk saham-saham farmasi nggak ada yang menarik kecuali saham lab yang masih lanjut, yaitu Prodia. Ini masih lanjut dan lanjut ya. Prodia ya, keren juga ya. Ini oke, kemudian Siloam juga nih masih oke juga pergerakannya teman-teman. Silakan dihafalkan sendiri saja, karena saya juga jarang trading ini semua. Nggak mungkin lah saya bisa trading semua, wong saya maksimal barang yang saya pegang 3.
Ini kan hanya clue aja. Saya juga sehari ganti-ganti. Tadi juga ganti-ganti teman-teman. Saya switching semua ke batu bara dengan harapan ya upside-nya lebih tinggi. Tapi saya tetap memantau saham semen, konstruksi akhir tahun ya. Terus kemudian apa lagi ya? Oh, Senin ikut pantau Mitratel aja, ikut pergerakannya ya. Ikut memantau aja. Saya nggak punya dan nggak ikut IPO-nya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Menurut saya sih sektor-sektor yang saat ini sedang koreksi, ya walaupun teman-teman mungkin belum beli, tapi setidaknya ditengok-tengoklah seperti itu. Tengok-tengoklah, karena sektor itu akan bergantian. Sektor yang naik nggak mungkin naik terus, sektor itu akan kepanasan, perlu istirahat, dan sektor yang sudah cukup istirahat, pasti dia juga akan naik. Dan saya percaya bahwa satu teori tentang dongkrak dan balok. Jadi dongkrak digunakan untuk mengangkat. Nah, setelah diangkat, karena dongkraknya dipakai cuma, misalkan saya punya dongkrak cuma 2 atau 1, mau melepas semua ban. Maka caranya saya dongkrak dulu 1 ban, saya balok, saya ganjel. Nah, untuk melepas dongkrak, maka perlu saya balok, saya ganjel dengan sektor lain. Nah, kemudian dongkraknya saya geser ke ban lain, saya pakai dongkrak, saya balok lagi seperti itu. Ya, itulah satu analogi bahwa untuk mengangkat indeks itu perlu menggunakan roket ataupun dongkrak pendorong untuk naik. Biasanya digunakan saham-saham dengan kapitalisasi besar, makanya kenapa di sini bahasan saya selalu ceklah saham-saham kapitalisasi besar, saham-saham pendorong indeks, pembentuk indeks seperti itu. Perlu kita cek yang pengaruhnya besar, itu sektor apa, dia berada di mana. Karena ketika saham itu bergerak, maka anggota sektornya ikut bergerak. Dan biasanya bareng teman-teman. Makanya kenapa bahasan saya itu kok saya bikin secara terpisah seperti ini sektor banking, bawahnya sektor consumer, bawahnya sektor energi, bawahnya sektor sawit seperti itu. Jadi teman-teman kalau ngebuat seperti ini malam cukup scanning gini-gini aja. Oh ini. Yang menarik catat. Fokus kita ke sini, ke kanan, ke sini. Jari kita gerakin ke sini. Yang menarik catat langsung seperti itu. Jadi mungkin hanya perlu 20 menit teman-teman tuh bisa langsung tahu. Oh sektor ini yang besok mungkin akan bergerak. Begitu. Demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.